Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Nurul Khotimah dengan NIM 210209014 dari kelas 21A1 Program Studi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan review jurnal yang telah saya rangkum yang merupakan tugas mata kuliah Imunologi dan Virologi dengan judul Immunological and Virological Efficacy of a Therapeutic Immunization Combined with Interleukin-2 in Chronically HIV-1 Infected Patients. Berikut jurnal yang saya ambil dari Yves Levy dan kawan-kawan. Lanjut ke latar belakang. Latar belakang dalam penelitian ini yaitu dasar pemikiran imunisasi terapeutik pada infeksi HIV didasarkan pada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa sistem kekebalan berkontribusi pada kontrol jangka panjang dari replikasi HIV-1. Misalnya dalam subkelompok pasien yang disebut non-pelanjut jangka panjang, respons imun spesifik HIV yang dapat deteksi tampaknya terkait dengan pengendalian replikasi HIV ke tingkat yang sangat rendah. Namun, replikasi virus yang berlanjut mengarah pada kerusakan kekebalan yang progresif pada aturan sebagian besar pasien. Apakah imunisasi terapeutik dapat membantu mendorong tanggapan kekebalan seluler spesifik pada pasien yang terinfeksi HIV masih dapat diperdebatkan. Dalam penelitian ini, respon imunologis terhadap vaksinasi bersifat sementara dan dinamika peningkatan kembali virus setelah penghentian antivirus pada pasien tidak berbeda dari riwayat kontrol. Sebagai tambahan, penelitian ini mengevaluasi apakah intervensi kekebalan ini mengubah dinamika replikasi virus pada pasien. Hal tersebut menjadi dasar penelitian ini dilakukan. Kemudian lanjut ke dalam tujuan penelitian dalam jurnal ini yaitu bertujuan untuk membuktikan bahwa imunisasi terapeutik sebelum penghentian obat antivirus dapat berkontribusi pada penahanan replikasi HIV. Kemudian lanjut ke dalam metode penelitian dalam jurnal ini. Yang dipakai pada jurnal ini ada 3 penelitian, ada 3 metode. Yang pertama ada pasien vaksin dan desain penelitian. Pasien yang terinfeksi HIV-1 yang diobati dengan regimen antivirus gabungan selama minimal 1 tahun memenuhi syarat. Yang kedua, pasien menerima IL-2 subkutan dalam penelitian sebelumnya juga memenuhi syarat asalkan siklus terakhir diberikan minimal 3 bulan sebelum masuk penelitian. Metode kedua yaitu metode laboratorium. Tes imunologis dilakukan untuk semua pasien pada minggu ke-0, 16, dan 36. Evaluasi CLT CD8 spesifik HIV yang memproduksi interferon G atau IFNG dinilai pada sel beku dengan menggunakan uji ELISpot. Kemudian metode yang ketiga yaitu analisis statistik. Titik akhir efikasi primer adalah proporsi pasien untuk mendeteksi peningkatan 30% dalam proporsi responden dalam kelompok yang divaksinasi dibandingkan proporsi pasien dalam keberhasilan virologi menggunakan analisis uji Wilcoxon-Rangsam untuk data berkelanjutan dan uji log-rank untuk data waktu hingga kejadian. Untuk data di proporsi responden dibandingkan antara kelompok kontrol dengan yang divaksinasi dengan uji satu sisi Pfizer dan Wilcoxon dikelompokkan berdasarkan status ELISpot. Dianalisis pada pasien yang dapat dievaluasi pada setiap titik. Kemudian lanjut ke hasil penelitian dari jurnal ini. Yang pertama ada mengenai keamanan dan tolerabilitas imunisasi terapeutik. Kelompok 71 pasien dengan infeksi HIV-1 tanpa gejala dan jumlah sel TCD4 lebih dari 360 sampai 106 sel dan RNA HIV plasma semua pasien menyelesaikan jadwal vaksinasi. Semua pasien menerima siklus IL-2 subkutan kecuali 2 pasien yang melewatkan 1 siklus IL-2. Strategi vaksinasi aman dan dapat ditoleransi dengan baik. Semua efek samping lokal atau sistemik yang terkait dengan imunisasi bersifat ringan atau sedang dan berlangsung singkat. Efek samping lokal atau sistemik terkait dengan siklus IL-2 serupa dengan yang dilaporkan sebelumnya, serta tidak ada efek merugikan dari strategi imunisasi pada viral lot plasma. Yang kedua mengenai induksi respons sel TCD4 khusus HIV melalui imunisasi.
Respon sel TCD4 dievaluasi menggunakan tes limfoproliferatif. Pada awal presentasi responden, setidaknya 1 dari 11 peptida panjang HIV-1 pada kelompok vaksinasi IL-2 dan kelompok kontrol masing-masing adalah 41% dan 47%. Pada minggu ke-16, persentase pada kelompok vaksinasi IL-2 dan kontrol masing-masing adalah 58% dan 25%. Pada minggu ke-16, 68% dari kelompok vaksinasi L2 memperoleh tanggapan sel T baru terhadap peptida panjang HIV-1 dibandingkan dengan 26% dari kontrol. Yang ketiga, mengenai efek imunisasi pada interferon G memproduksi respon sel TCD8. IFNG memproduksi sel TCD8 dievaluasi menggunakan uji ELISpot. Untuk responden, peningkatan yang signifikan dari besarnya tanggapan tersebut tercatat pada pasien vaksin IL-2 dibandingkan dengan kontrol. Pada minggu ke-36, peningkatan total rata-rata dari awal untuk kelompok vaksinasi IL-2 365 SFC per 106 ppmc dengan interval kepercayaan 95% CL dan untuk kontrol sebesar 138 SFC per 106 ppmc. Kemudian selanjutnya ada pengaruh imunisasi pada HIV rebound setelah penghentian obat antivirus. Pada minggu ke-40, 8 minggu setelah akhir imunisasi terapeutik, diusulkan bahwa pasien yang mempertahankan viral load plasma tidak terdeteksi menghentikan terapi antivirus mereka, 97% pada kelompok vaksinasi L2 dan 86% pada grup kontrol yang memenuhi syarat untuk menghentikan obat antivirus. Pada minggu ke-52, proporsi pasien dalam keberhasilan virologi menurut kriteria ketat yang ditetapkan pada awal penelitian secara signifikan lebih tinggi pada kelompok vaksinasi L2 8/33 24% daripada kelompok kontrol 2/37 5%. Waktu untuk melanjutkan obat antivirus pada pasien yang berada dalam kegagalan virologi juga secara signifikan tertunda pada kelompok vaksinasi IL-2 dibandingkan dengan kelompok kontrol masing-masing rata-rata 42 dan 29 hari. Berikut grafik dari hasil penelitian pada gambar 1 yaitu respon limfoproliferatif sel TCD4 spesifik terhadap antigen GAG-P24 dan peptida panjang HIV-1. Persentase dan jumlah pasien ditampilkan di atas kolom untuk kelompok kontrol dan vaksinasi L2 itu dalam kolom gelap. Set kiri menunjukkan mereka dengan respons stabil spesifik terhadap antigen GAG-P24 HIV 1 pada kedua evaluasi pada minggu ke-16 dan 36. Set kanan menunjukkan responden pada minggu ke-16 untuk setidaknya 1 dari 11 peptida panjang HIV-1 yang berasal dari NEF. Kemudian grafik pada gambar kedua yaitu mengenai respon poliferase sel TCD4 spesifik yang ditimbulkan oleh vaksinasi. Persentase dan jumlah pasien yang mengembangkan tanggapan baru minggu ke-16 terhadap setidaknya 1 peptida panjang HIV-1 di antara 11 yang diuji. Pada awal minggu ke-0 sebelum imunisasi, 19 pasien dari masing-masing kelompok tidak menanggapi peptida panjang HIV-1 tersebut. Perbandingan persentase responden baru pada minggu ke-16 untuk masing-masing dari 11 peptida HIV-1 panjang pada kelompok kontrol dan kelompok vaksinasi L2, tanggapan terhadap peptida G2, P1, dan P2 secara signifikan diinduksi oleh vaksinasi dibandingkan dengan kontrol vaksinasi IL-2, alfa HIV, dan lipo T6 plus interleukin 2. Pembahasan masuk ke dalam pembahasan dalam jurnal, yaitu penelitian yang dilaporkan di sini menunjukkan bahwa strategi imunisasi terapeutik yang menggabungkan vaksin alfa HIV dan lipo 6T diikuti dengan pemberian IL-2 yang menginduksi tanggapan kekebalan limfosit TCD4 yang berkelanjutan dan luas terhadap antigen HIV pada pasien yang terinfeksi HIV secara kronis. Penelitian ini telah memberikan bukti konsep bahwa strategi vaksinasi imunogenik dapat mengakibatkan penurunan titik sel virus setelah penarikan obat antivirus pada pasien yang terinfeksi HIV. Dalam studi ini,
Penulis tertarik untuk mengkombinasikan dua vaksin yang berbeda untuk meningkatkan imunogenitas dari strategi imunisasi dan untuk memperluas cakupan imunisasi. Kekebalan yang diinduksi oleh vaksin, hasil dalam metode eksperimental ini, serta hasil yang dilaporkan di sini memperkuat minat potensial sitokin ini dalam pengaturan imunisasi terapeutik. Salah satu keterbatasan penelitian penulis adalah kompleksitas strategi imunisasi terapeutik membuat sulit untuk menganggap efek dari setiap komponen dan pengendalian viral pada plasma sebaliknya. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji konsep bahwa intervensi kekebalan dapat membantu menahan titik stel virus pada pasien. Namun, rancangan penelitian ini memungkinkan kami untuk menentukan imunogenitas vaksinasi sebelum hasil terakhir ini memberikan indikasi menarik tentang korelasi kekebalan yang perlu dicapai untuk imunisasi terapeutik yang berhasil pada pasien terinfeksi kronis. Akhirnya, penelitian lebih lanjut yang bertujuan untuk membedah peran masing-masing L2 dan imunisasi dalam pengendalian replikasi virus diperlukan dan akan membantu menentukan jadwal vaksinasi yang lebih layak dan tidak terlalu membatasi. Manfaat klinis jangka panjang dari imunisasi terapeutik pada infeksi HIV masih belum terbukti, meskipun belum ada konsensus mengenai kriteria untuk kemanjuran klinis imunisasi terapeutik, kapasitas untuk merangsang tanggapan kekebalan khusus HIV dan untuk mengendalikan replikasi HIV setelah penghentian pengobatan pada pasien yang terinfeksi kronis mungkin menjanjikan. Studi ini memberikan bukti konsep bahwa imunisasi terapeutik sebelum penghentian antivirus dapat berkontribusi pada penahanan replikasi HIV. Penulis percaya bahwa temuan ini akan membantu dalam pengembangan strategi imunisasi terapeutik dalam pengobatan penyakit HIV dan juga pada penyakit virus kronis lainnya. Kesimpulan pada jurnal ini yaitu manfaat klinis jangka panjang dari imunisasi terapeutik pada infeksi HIV masih belum terbukti, meskipun belum ada konsensus mengenai kriteria untuk kemanjuran klinis imunisasi terapeutik, kapasitas untuk merangsang tanggapan kekebalan khusus HIV dan untuk mengendalikan replikasi HIV setelah penghentian pengobatan pada pasien yang terinfeksi kronis mungkin menjanjikan. Studi ini memberikan bukti konsep bahwa imunisasi terapeutik sebelum penghentian antivirus dapat berkontribusi pada penahanan replikasi HIV. Penulis percaya bahwa temuan ini akan membantu dalam pengembangan strategi imunisasi terapeutik dalam pengobatan penyakit HIV dan juga pada penyakit virus kronis lainnya. Kelemahan jurnal ini yaitu jumlah pasien yang terbatas, tidak ada kelompok kontrol atau dilakukan dalam pengaturan terapi antivirus yang tidak optimal. Kemudian juga ada kompleksitas strategi imunisasi terapeutik yang banyak kesulitan untuk menganggap efek dari setiap komponen. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.